Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Egi Eda Panamita dengan NIM akhir 1109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja mahasiswa 7 agama Hindu. Untuk slide pertama, apa yang terjadi setelah kematian? Manusia terdiri dari 4 tubuh, yaitu fisik, mental, intelektual atau kausal, dan ego halus atau suprakausal. Setelah kematian, tubuh fisik mati. Namun tubuh halus atau mental, kausal, dan suprakausal terus hidup dan berpindah ke salah satu dari 13-an tingkatan alam halus. Selanjutnya ada 14 tingkatan alam eksistensi di alam semesta, yang terdiri dari 7 alam positif dan 7 alam negatif, neraka atau patal. Bumi adalah alam fisik pertama dari alam positif. Alam positif ditempati oleh roh yang melakukan latihan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Sedangkan alam negatif dihuni oleh roh jahat atau hantu dengan orientasi kekuatan spiritual negatif. Selanjutnya ada tingkatan dan alam eksistensi positif. Tingkatan surga dan alam eksistensi positif ada yang tingkatan pertama yaitu Satyalok dengan tingkatan spiritual 90% dan tubuh dominannya suprakausal, dan ciri khasnya adalah kedekatan penuh dengan Tuhan. Yang kedua ada Tapolok dengan tingkat spiritual 80%, tubuh dominannya intelektual, dan ciri khasnya kebijaksanaan dan kedamaian. Yang ketiga ada Janalok dengan tingkat spiritual 70%, tubuh dominan intelektual, dan ciri khasnya adalah pengertian dan kebahagiaan. Selanjutnya ada Maharlok dengan tingkatan spiritual 50%, tubuh dominan intelektual, ciri khasnya masih perlu reinkarnasi. Selanjutnya ada Surga atas dengan tingkat spiritual 50%, tubuh dominan intelektual, dan ciri khasnya kebahagiaan tinggi. Selanjutnya ada surga bawah dengan tingkat spiritual 40%, tubuh dominannya adalah hasrat, dan ciri khasnya kebahagiaan sedang. Yang terakhir ada nether atau Buwarlok, tingkat spiritualnya adalah 25%, tubuh dominannya adalah mental, dan ciri khasnya adalah ketidakbahagiaan. Apabila alam eksistensi makin tinggi, maka makin halus dan makin spiritual. Sedangkan apabila di bawah Maharlok, perlu reinkarnasi. Tingkat spiritual minimum untuk ke surga adalah 60%. Selanjutnya ada reinkarnasi dan alam tinggi. Apabila di bawah Maharlok, maka reinkarnasi untuk dilunasi karma. Sedangkan apabila di atas Maharlok, maka tidak perlu reinkarnasi kecuali memilih untuk membantu umat manusia. Ada 5 faktor yang bisa membantu menaikkan tingkat meski di bawah 60%. Yang pertama ada emosi spiritual tinggi, yang kedua ada ego rendah, yang ketiga keinginan kuat untuk berkembang, yang keempat latihan spiritual konsisten, yang kelima tidak dipengaruhi energi negatif. Selanjutnya, apa itu neraka dan siapa yang masuk? Ada 7 tingkatan neraka, 7 tingkat penderitaan makin besar, yang dihuni oleh tubuh halus dengan banyak dosa, hasrat negatif, dan kejahatan. Tersiksa oleh kenangan menyakitkan, hasrat yang tidak terpenuhi, dan hukuman yang berat. Narak adalah subalam dari tingkatan neraka, dengan penderitaan 150% lebih berat. Yang tertinggi adalah penyihir neraka ke-7 yang mempunyai kekuatan hampir setara dengan orang suci 90%. Selanjutnya ada penentuan tujuan jiwa setelah kematian. Energi vital tubuh keluar saat mati mendorong tubuh halus ke alam eksistensi yang sesuai. Berat tubuh halus ditentukan oleh tingkat atau tama, ketidaktahuan atau negativitas. Ada 3 komponen halus. Yang pertama ada satwa, yaitu kemurnian dan pengetahuan. Yang kedua ada raja, yaitu aksi dan gairah. Yang ketiga ada tama, yaitu inersia dan atau kebodohan. Ciri tubuh halus yang berat atau negatif yaitu melekat pada dunia, banyak keinginan, ego tinggi, dosa banyak, dikuasai emosi negatif, sering marah, dendam, dan takut. Kesimpulannya yaitu kehidupan setelah kematian adalah kelanjutan dari perjalanan jiwa menuju tingkat eksistensi yang lebih tinggi dan penuh cahaya. Alam-alam ini terbagi dalam tingkatan yang paling dasar hingga alam ilahi yang paling murni. Dan setiap jiwa akan ditarik secara alami ke alam yang sesuai dengan kualitas batinnya semasa hidup. Tidak ada penghukuman eksternal, melainkan hukum getaran dan keselarasan spiritual yang menentukan tempat jiwa setelah meninggalkan dunia fisik. Hidup di dunia adalah kesempatan berharga untuk menyucikan diri, memperluas kasih, dan tumbuh secara rohani. Setiap pikiran, niat, dan tindakan menjadi bekal yang menentukan ke mana arah perjalanan jiwa selanjutnya.
menuju dimensi cahaya yang lebih tinggi, atau harus belajar kembali melalui pengalaman baru. Dan tujuan akhirnya adalah penyatuan kembali dengan sumber ilahi dalam kesadaran penuh dan kasih sempurna. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.